Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Nur Asrori dari mahasiswa dari Teknik Informatika Unwahas Universitas Wedasan Semarang dengan NIM 251030411076. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan juga mendemonstrasikan hasil laporan praktikum saya. Nah, ini selaras dengan tugas akhir saya di semester ini, yaitu mata kuliah praktikum database yang diampu oleh beliau Dr. IR Arif Hidayat, Eskom Mkom. Nah, langsung saja kita menuju MySQL-nya. Untuk MySQL, sebelum mengaktifkan MySQL, kita itu perlu mengaktifkan XAMPP, Control Panel. Nah, sebentar ya, laptop saya agak lemot ini. Nah, ini batch ini diaktifkan di start dan MySQL juga. Kita tunggu sampai hijau. Itu artinya dia sudah running, sudah bisa digunakan. Coba lagi. Ya, ini di sini gambarnya sudah hijau, artinya sudah bisa digunakan. Lanjut kita buka MySQL Workbench. Ini sudah pernah saya buka ya. Jadi langsung saja. Nah, di sini ada beberapa connection. Untuk praktikum saya simpan di sini. Nah, karena saya sudah membuat laporan praktikumnya, sebelum membuat database atau apapun, kita tuh perlu melihat apakah kita sudah pernah membuatnya atau belum. Dikarenakan jika sudah membuat dan membuat lagi itu biasanya tidak bisa ya. Kita coba database ini kita running dengan perintahnya itu pakai control dan enter. Nah, ini terlihat ya, ada banyak database yang pernah saya buat. Salah satunya ada Tokoku ya. Nah, yang akan kita bahas kali ini, karena saya sudah pernah membuat database Tokoku, berarti tidak usah create database. Nah, ini ya, karena sudah pernah membuat database yang sama, itu akan lambangnya akan silang merah. Itu artinya tidak bisa, cannot create database Tokoku, database exist. Itu database sudah ada, maksudnya di device ini tuh database-nya sudah ada. Dan karena sudah ada, kita langsung saja ke use Tokoku, berarti menggunakan database-nya. Nah, langsung saja eksekusinya pakai control dan enter. Ini hijau artinya kita sudah menggunakan database-nya. Di sini ada create table member, yaitu membuat tabel member. Di sini ada ID member, varchar, not null primary key, dan nama, varcharnya 25, not null, tanggal lahir, dan date. Nah, setiap membuat script itu diharuskan untuk titik koma ya, agar runningnya bisa dijalankan. Di sini tidak bisa ya, karena error di sini, error kode. Coba kasih titik koma, kita running. Oh, iya, karena saya sudah membuatnya dan ini sudah saya buat, maka tabel member itu sudah ada. Sebentar. Untuk ini berarti kita hapus dulu ya. Drop Tokoku. Drop database Tokoku. Drop database ini penggunaannya untuk menghapus semua database Tokoku, karena kita mau mengulang dari awal ya. Kita hapus dulu scriptnya. Nah, kita lihat lagi di tab database. Ini pasti
pastikan tidak ada database-nya ya teman-teman. Sudah tidak ada ya, kita pakai create database Tokoku. Sudah hijau itu artinya kita sudah memakai database, sudah membuatnya. Dan kalau sudah dibuat itu di use ya teman-teman, di use itu digunakan ya. Nah, hijau juga di database kali ini. Perintah use itu sudah digunakan. Lanjut ke create table member. Create table member. Sini juga sudah hijau. Nah, ini scriptnya, dan ini insert into ini untuk memasukkan masukkan isi ke dalam tabelnya itu. Di sini kita coba ya, eksekusi. Sudah hijau ya, duplikatnya 0. Nah, ini kalau dicoba lagi nggak bisa, kan tidak bisa karena ada primary key, dan primary key itu tidak boleh diulang kalau tidak salah. Mohon maaf ya Pak Arif. Ini select bintang from member itu artinya untuk melihat di tabel itu, di tabel member itu sudah ada isinya atau belum. Nah, kita lihat sudah ada ya teman-teman. Ada Joshua, ada Kelvin, ada Abdul, ada Yohanes. Nah, lanjut lagi ke create table barang. Berarti kita membuat tabel barang. Kita running, eksekusi. Ini sudah hijau dan kita masukkan datanya. Insert into barang values. Nah, ini. Dan jangan lupa kalau mengakhiri script itu pakai titik koma ya. Nah, belum ada karena belum di running. Oh iya, insertnya belum dieksekusi ya teman-teman. Nah, ini baru masuk, sudah hijau ya. Select from barang, coba. Nah, ini ada isinya, ada. Karena tadi belum di running, maka tidak ada isinya, masih kosong gitu. Dan lanjut ke create table karyawan. Kita buat dulu tabelnya hijau, berarti sudah bisa. Lanjut, kita masukkan datanya. Nah, hijau lagi ya teman-teman. Untuk melihat select from karyawan itu, select bintang from karyawan itu melihat di tabel karyawan itu ada isinya atau tidak. Kita lihat tabelnya. Di sini ada isinya ya. Oh iya, untuk kita juga bisa melihat seluruh tabel di database ini. Coba. So tables. Diakhiri titik koma ya. Kita running. Di sini ada 3 tabel yang baru kita buat, yaitu tabel barang, karyawan, dan member. Tabel karyawan sudah kita buat ya teman-teman, sudah diisi juga, sudah diisi datanya juga ini. Dan kita lanjut membuat tabel supplier. Ini sudah hijau, berarti sudah ada, sudah terbuat create table supplier. Lanjut kita isi data tabelnya. Ini untuk melihat aja sih ini. Oh, ini ada isinya. Suppliernya Agus namanya, alamatnya Jalan Pesanggerahan, nomor 30, nomor 301. Lanjut kita create tabel penjualan. Sebentar.
ke tabel penjualan. Sudah jauh, berarti sudah terbuat. Ya, kita lanjut mengisi tabelnya dengan insert into. Ya, langsung ada ini di sini untuk kita lihat. Oh, ini ada penjualannya, ada nomor notanya. Nah, di sini tuh ada sesuatu yang unik, yaitu primary key. Primary key itu tidak boleh sama, karena seperti halnya NIK. Kita kan punya NIK, tiap satu negara, tiap satu orang kita punya NIK, dan NIK itu tidak boleh sama. Emang tidak boleh sama ya? Sudah sih di situ. Penjualan, kita ini melihat, iya, tabel penjualan ya. Lanjut kita buat tabel pembelian. Nah, sudah terbuat, sudah di running. Kita eksekusi lagi, memasukkan datanya. Sudah ada. Kita lihat tabel pembeliannya sudah diisi ya teman-teman. Ini pembelian satu, ini ID supplier, ID barang, ID karyawan, data pembelian. Nah, untuk selanjutnya kita melihat jumlah member dari tabel member. Ada berapa sih jumlah member itu? Ada 5. Lanjut lagi, sambil ini ya, saya menyimak query ini. Di query-nya berapa? Oh, sebelum itu tuh kita perlihatkan relasi antar tabel ya. Database, referensinar, praktikum, ini kita next lagi. Pilih yang Tokoku, karena kita tidak ada base Tokoku ya fokusnya. Next lagi, execute. Oke, next lagi, finish. Nah, di sini akan terlihat tabel-tabel yang kita buat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tabel. Tabel member berhubungan dengan penjualan. Tabel member berhubungan dengan penjualan. Sebentar, singkirkan dulu yang ini. Tabel member berhubungan dengan tabel penjualan. Ya, benar. Terus tabel barang berhubungan dengan penjualan dan pembelian. Barang itu berhubungan dengan penjualan dan pembelian. Gak bisa. Kenapa nggak bisa ini? Oh, tangan saya basah. Coba, tabel member itu berhubungan dengan tabel pembelian ya. Ini benar ya. Tabel member itu tabel barang itu berhubungan dengan tabel pembelian dan penjualan. Lanjut, supplier itu berhubungan dengan pembelian ya, dan karyawan berhubungan dengan penjualan dan pembelian. Nah, benar ya. Di sini ada garisnya. Ini karyawan, terlihat dia berhubungan dengan penjualan dan pembelian. Supplier itu berhubungan dengan pembelian, dan barang itu berhubungan dengan penjualan dan pembelian. Member itu berhubungan dengan penjualan. Nah, di bagian selanjutnya itu membahas tentang query. Tadi kita sudah ini ya, spill dikit. Ini masuk query pertama. Query 1. Query pertama itu menggunakan fungsi count ini ya.
Ini bacanya gimana ya Pak Arif? Mohon maaf. Fungsi con yaitu untuk menghitung jumlah member yang terdapat pada database. Kita coba eksekusi ya. Ada berapa sih jumlah member yang terhubung dengan yang terdapat pada database? Ada 5. Tadi ya, kita sudah melihat membuat table member, juga sudah mengisi datanya. Ada berapa? Ini untuk melihatnya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 di sini ya. Benar seperti yang kita praktikkan. Memakai query satu dengan menggunakan fungsi con. Nyamuknya. Selanjutnya ada query kedua. Di sini menggunakan fungsi join dan fungsi aggregate untuk menampilkan barang yang memiliki jumlah pembelian paling banyak. Di sini sudah saya buatkan skripnya. Kita tinggal running aja, eksekusi. Nah, jumlah pembelian paling banyak itu topi dengan jumlah barang 10. Lanjut ke query ketiga. Query ketiga ini digunakan untuk menghitung jumlah aktivitas setiap supplier. Skripnya sudah saya buatkan, tinggal saya eksekusi saja. Ini ada nama suppliernya, ada Agus, Bagas, Charlie, dan Dono. Jumlah aktivitasnya ada 1, 1, 1, 1. Agus 1, Bagas 1, Charlie 1, Dono juga 1. Lanjut, ada query keempat, yaitu, ini query keempat. Biar tidak lupa ya teman-teman. Query keempat itu menghitung total seluruh barang yang telah dijual menggunakan fungsi sum. Sum yaitu jumlah barang. Sum itu jumlah. Nah, kita di sini mau pakai jumlah barang. Eksekusi. Di sini ada total barang yang dijual itu ada 17. Lanjut lagi ke query kelima ya. Query kelima. Ini skripnya sudah kita buat. Query kelima itu ada untuk apa? Query kelima ini menggunakan operator between. Between itu di antara untuk menampilkan jumlah barang yang berada di rentang 3 sampai 7. Rentang 3 sampai 7. Berarti di mana jumlah barang yang di antara 3 sampai 7. Ini skripnya sudah saya buat. Langsung saja kita eksekusi ya teman-teman. Ingat, kalau membuat skrip harus memakai titik dan koma. Langsung sudah keluar hasilnya. Ada tas, jumlahnya 5. Benar ya? Di antara 3 dan 7. Berarti 5 termasuk. Terus tas lagi ada 3. Terus ada kemeja lagi, jumlahnya 4. Ini semua di antara 3 dan 7 ya. Kita lanjut ke query ke-6. Query ke-6 ini menampilkan data dengan jumlah barang kurang dari atau sama dengan 5. Di mana jumlah barang kurang atau sama dengan 5. Skripnya sudah saya buat, langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini juga sama seperti tadi ya. Hasilnya ada tas 5 kurang atau sama dengan 5. Berarti tas itu sama dengan 5 termasuk. Terus tas lagi sama dengan jumlah barangnya 3. Berarti kurang atau sama dengan. Jadi dia termasuk tas. 3 itu termasuk ya teman-teman. Dan kemeja jumlah barangnya ada 4. Berarti kurang dari 5 termasuk ya. Kita lanjut ke query ke-7. Query ke-7 ini untuk mencari barang dengan jumlah pembelian paling sedikit menggunakan fungsi min, where jumlah barang sama dengan select min, di mana jumlah barang menggunakan fungsi min ya tadi. Jumlah barang dari pembelian itu yang paling sedikit itu apa? Kita eksekusi. Terlihat jumlah barang yang paling sedikit itu tas dengan jumlah 3. Pembelian paling sedikit. Lanjut ke query ke-8.
Query ke-8 ini menampilkan data pembelian dari supplier dengan kode substrip 001. Kita lihat barang pembelian apa. Barang apa yang dibeli oleh supplier dengan kode substrip 001. Kita cari, ini sudah saya buatkan stripnya. Kita eksekusi. Nah, di sini ada terlihat semua ya. Nama barangnya topi, jumlahnya 10, nama suppliernya Agus. Ini untuk query ke-8. Lanjut untuk query ke-9. Query ke-9. Query ke-9 ini berfungsi untuk menampilkan nama member, nama barang, jumlah barang, dan karyawan yang melayani transaksi. Ini sudah ada. Bukan. Ini dimana karyawan dengan ID car 001. Ini tadi ngawur ya. Coba kita eksekusi. Oh ya, di sini karyawan dengan ID car 001 itu ada Joshua, sepatu, dan barangnya 3. Berarti dia menampilkan ini ya, transaksi nama member. Oh iya, menampilkan nama member. Menampilkan nama member, nama barang, dan jumlah barang. Tidak ada siapa yang melayani nih. Lanjut ke query ke-10. Query ke-10. Query ke-10 ini menampilkan transaksi yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2014, di mana tanggal penjualan di tahun 2014 bulan 10 tanggal 25. Skripnya sudah saya buat, langsung saya eksekusi. Nah, ini terlihat di tanggal 25 bulan 10 tahun 2014 itu ada barang yang dibeli, itu tas, jumlahnya 4, nama ini berarti bukan nama ya, harusnya nama pembeli nggak sih? Iya kan, kita lihat di tabelnya dulu. Nama karyawan ya harusnya Yoko. Iya, nama karyawan. Berarti dia skripnya salah ini. Kenapa? Saya edit skripnya biar benar. Nama strip. Coba. Unknown. Kok nama-nama sih? Karyawan itu K, P itu penjualan, B itu barang. Penjualan tanggal karyawan. Coba kita pakai skrip ini ya. Kita coba. Masih tidak bisa. Error kode unknown. This.
Karyawan suka. Kita coba dibuka di tabel karyawannya dulu ya teman-teman. Karyawan. Ini karyawan. Oh, iya di sini karena ini nama-nama ya. Kita revisi drop tabel karyawan. Gak bisa. Drop karyawan. Biro karyawan. Drop tidak bisa. Kita memakai bantuan ya teman-teman karena tidak bisa. Untuk menghapus tabel di MySQL. Drop tabel nama tabel. Baterainya habis. Sebentar. Mohon izin ya Pak Arif. Tabel. Kok tidak bisa ya? Drop tabel. Coba nama. Masih tidak bisa. Kita minta bantuan ini ChatGPT untuk menghapus salah satu tabel di MySQL. Drop table member. Ini sudah kita coba ya tadi. Error. Ini sekarang yang salah itu namanya. Coba ya. Gak apa-apa. Kita itu sedang belajar dan ini coba-coba. Nih, mohon izin ya Pak Arif. Drop table. Coba kita bareng ya. Cannot delete or update. Oh, tetap nggak bisa ya teman-teman. Nah itu sepertinya ini sebagai PR saya. Jadi untuk melihat
Ini kita ubah dulu ya. Karyawan tetap gak bisa. Nama-nama. Ini biar begini saja dulu. Nah, ini sudah terlihat untuk penjualan di tanggal 25 bulan 10 tahun 2014 itu ada tas, jumlah barangnya 4, nama-namanya Yoko. Sudah begitu. Demikian demonstrasi praktikum basis data yang telah saya lakukan. Bila banyak kesalahan dan banyak pengetahuan yang kurang saya pahami, mohon maaf sebesar-besarnya. Dari praktikum ini saya memahami proses pembuatan database, juga latihan mandiri, seperti tadi mengeksplor dan mencoba-coba semuanya, serta menggunakan berbagai query di MySQL untuk mengolah data. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk yang tadi mungkin akan menjadi PR saya di setelah ini, mungkin untuk mempelajari lebih lanjut. Terima kasih Bapak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.